Halo, selamat datang kembali. Oke, kita dapat sumber yang menarik banget nih soal sebuah konsep bernama First Principles Thinking. Misi kita hari ini, cukup jelas. Kita mau bedah tuntas dan kita tarik nih 7 cara praktis buat ngelatih dan menggunakan cara berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Bisa buat kerjaan, bisnis, atau bahkan buat tujuan pribadi. Iya, dan ini poin penting banget kan? Seringnya orang mikir ini tuh konsep filosofis yang berat gitu. Punya filsuf zaman dulu atau ya jenius teknologi kayak Elon Musk. Tapi sumber-sumber yang kita punya ini justru nekenin kalau aplikasinya tuh praktis banget. Ini bukan soal jadi jenius, tapi soal punya metode buat mikir lebih jernih aja. Tepat. Intinya kan ini proses ngebongkar masalah sampai ke fondasi paling dasar. Sampai ke kebenaran fundamental yang udah nggak bisa dibantah lagi. Baru deh bangun solusi dari situ. Beda banget sama cara kita mikir biasanya. Oke, mari kita bongkar ini. Yang menarik tuh di sini, kebanyakan dari kita hampir setiap saat itu mikirnya pakai analogi. Kita ngelakuin sesuatu karena ya emang gitu caranya orang lain lakuin, atau ya gitu cara kita dulu ngerjainnya. Pesaing kita rilis fitur X, ya kita harus ikutin. Gitu kan? Presentasi saya biasanya 10 slide, ya sekarang juga gitu. Nah, metode prinsip pertama ini maksa kita buat berhenti dulu. Berhenti dan nanya, tunggu, apa yang benar-benar kita tahu sebagai fakta di sini? Ini alat buat bebasin diri dari status quo dan buka jalan buat inovasi yang asli. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Cara pertama adalah menguasai proses intinya. Dekonstruksi dan rekonstruksi. Dari sumber-sumber ini, prosesnya dipecah jadi beberapa langkah. Kedengarannya kayak manual instruksi, tapi kayaknya ini mesin utamanya. Betul, ini kerangka dasarnya. Langkah pertama itu identifikasi. Jadi, definisikan dulu dengan jelas masalah yang mau dipecahin. Terus yang kedua, dan ini yang paling krusial, dekonstruksi. Anda bongkar masalah itu sampai ke elemen-elemen paling fundamentalnya. Tunggu. Dekonstruksi ini kedengarannya agak abstrak ya. Gimana kita tahu kalau kita udah sampai di kebenaran fundamental itu? Apa bedanya sama sekedar ya mecah-mecah masalah jadi tugas kecil kayak di manajemen proyek gitu? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Karena di sini sering salahnya. Gini deh, bedanya. Mecah tugas itu mikir horizontal. Dekonstruksi itu mikir vertikal, ke bawah. Anda tahu udah sampai di kebenaran fundamental kalau Anda udah nggak bisa nanya kenapa lagi. Dan jawabannya tetap valid. Contoh ya, kita butuh kantor. Kenapa? Buat kerja. Kenapa? Supaya bisa kolaborasi. Nah, kebenaran fundamentalnya mungkin bukan kantor, tapi kebutuhan buat kolaborasi. Kantor itu kan cuma salah satu solusi historis saja. Kuncinya, seperti yang ditekankan di sumbernya, adalah secara aktif misahin antara fakta dan asumsi. Asumsi itu sering banget nyamar jadi fakta. Oke, jadi setelah kita berhasil bongkar sampai ke fondasinya, katakanlah kebutuhan kolaborasi, terus apa? Nah, baru masuk langkah ketiga, rekonstruksi. Dari fondasi itu Anda bangun lagi solusinya dari awal. Karena Anda mulainya dari kolaborasi, bukan dari kantor, solusi Anda bisa jadi beda banget. Mungkin jadi platform digital, mungkin coworking space, atau mungkin pertemuan rutin di tempat beda-beda. Disinilah kreativitas sama inovasi muncul. Terakhir, ya tentu, analisis dan penyesuaian. Lihat solusi baru Anda, bandingin sama yang lama, terus perbaiki. Oke, itu ngejelasin banyak hal. Jadi kita udah punya mesinnya, sekarang kita butuh peralatannya nih. Ini ngebawa kita ke cara kedua, menggunakan pertanyaan Socrates. Saya tahu ini teknik kuno, tapi gimana cara kerjanya di konteks modern sekarang? Metode Socrates ini brilian. Tujuannya itu bukan buat menang argumen, tapi buat mencapai kejelasan bareng-bareng. Ini semacam dialog konstruktif buat bongkar asumsi yang tersembunyi. Sumber kita menyoroti beberapa jenis pertanyaan, tapi ada dua yang kuat banget. Pertama, menyelidiki asumsi. Pertanyaan simpel aja, kayak, apa yang lagi kita asumsikan di sini? Atau, gimana kalau asumsi ini ternyata salah? Tapi itu kayaknya bisa bikin suasana tegang nggak sih di rapat? Nanti orang ngerasa diserang gitu kan kalau keyakinan mereka dipertanyakan. Bisa jadi, makanya cara penyampaiannya penting banget. Ini kan bukan soal nuduh, asumsi Anda salah. Bukan, tapi lebih ke ngajak, coba deh kita uji asumsi kita bareng-bareng. Jenis kedua yang berguna banget itu mempertimbangkan perspektif alternatif. Coba tanya, gimana tim marketing ngelihat masalah ini? Kalau dari sudut pandang pelanggan gimana? Atau argumen paling kuat yang nentang ide kita sekarang apa ya? Ini maksa kita keluar dari, gelembung pikiran kita sendiri. Oke, metode Socrates tadi kayaknya bagus banget buat bongkar asumsi yang kompleks ya, apalagi kalau diskusi kelompok. Tapi kadang, kita butuh sesuatu yang lebih cepat, alat yang bisa dipakai sendiri buat nemuin akar masalah dalam 5 menit. Nah, ini dia cara ketiga, teknik brilian dari Toyota namanya 5 mengapa, 5 whys. Iya, justru kesederhanaannya itu yang bikin dia kuat. Konsepnya kan cuma terus bertanya mengapa. Berulang-ulang, buat ngupas lapisan-lapisan gejala, sampai ketemu akar penyebab masalah yang sebenarnya. Kayak ngupas bawang gitu. Di sumbernya ada contoh klasik yang jelas banget. Katakanlah masalahnya, Anda sering telat kerja. Oke, kita coba mainkan ya. 1. Mengapa saya telat? Karena jalanan macet. Ini kan gejala ya, bukan akar masalah. 2. Mengapa macet jadi masalah? Karena saya berangkatnya terlalu mepet. 3. Mengapa saya berangkat mepet? Karena saya bangun kesiangan. 4. Mengapa saya bangun kesiangan? Karena semalam saya begadang. 5. Mengapa saya begadang? Karena saya nggak punya rutinitas tidur yang disiplin, malah asik nonton serial. Iya, saya ngerti logikanya. Masalahnya bukan macet, tapi disiplin tidur. Solusinya jadi beda total.
Tapi ini nggak terlalu nyederhanain masalah ya. Gimana kalau masalahnya emang di luar kendali kita? Misal, kalau punya anak kecil yang sering rewel malam-malam, kan rutinitas tidur disiplin nggak selalu jadi jawaban. Bukannya metode ini beresiko nyalain individu atas masalah yang mungkin lebih sistemik? Itu kritik yang valid dan penting banget. 5 mengapa ini paling efektif buat masalah di mana Anda punya kendali atas penyebabnya. Tapi, bahkan di situasi sistemik pun, metode ini tetap berguna. Berguna buat ngidentifikasi di titik mana kendali Anda berhenti. Mungkin di mengapa ketiga, Anda nemuin masalahnya adalah karena tempat penitipan anak baru buka jam 8 pagi. Nah, sekarang masalahnya jadi beda. Bukan lagi saya kurang disiplin, tapi gimana caranya ngejembatanin jadwal kerja sama jadwal penitipan anak. Solusinya bisa jadi negosiasi jam kerja fleksibel sama atasan. Jadi, alat ini tetap ngebantu ngarahin kita ke masalah yang sebenarnya perlu dipecahin. Oke, itu masuk akal. Jadi bukan soal nyalahin, tapi nemuin titik intervensi yang pas. Dari alat-alat praktis ini kita pindah ke studi kasus modern yang wow, luar biasa. Cara keempat, adopsi kerangka berpikir Elon Musk dan tantang segalanya. Sumber-sumber kita ini penuh banget sama contoh gimana dia pakai prinsip pertama buat merevolusi industri yang udah mapan. Betul. Dan contoh SpaceX itu yang paling sering disebut karena dramatis banget. Dulu itu, semua orang di industri luar angkasa nerima fakta kalau roket itu mahal banget. Titik. Nggak ada diskusi. Tapi Mas nggak nerima itu. Dia nanya, roket itu dibuat dari apa sih? Dia pecar jadi komponen material dasarnya. Aluminium, titanium, tembaga, serat karbon. Terus, apa yang dia temuin? Dia nemuin kalau biaya semua bahan mentah itu, kalau dibeli di pasar komoditas, ternyata cuma sekitar 2% dari harga jual satu roket. Cuma 2%. 2%? Gila. Terus yang 98%-nya lagi kemana? Nah, disitulah pencerahannya. Poin kuncinya itu bukan cuma soal harga material. Pencerahannya adalah 98% biaya roket itu biaya kebiasaan. Biaya proses yang nggak efisien, birokrasi, rantai pasok yang berlapis-lapis, cara-cara lama yang nggak pernah dipertanyakan. Musk sadar, dia itu bukan lagi ngelawan hukum fisika yang bikin roket mahal. Dia cuma ngelawan inersia industri. Inovasi terbesarnya itu ternyata ngumpet di dalam proses yang dianggap standar sama semua orang. Jadi dia bangun ulang dari nol dengan asumsi kalau dia bisa ngerakit komponen itu sendiri dengan lebih efisien? Tepat. Dia ngelakuin hal yang sama dengan Tesla dan baterai mobil listrik. Dulu, fakta industri bilang paket baterai harganya lebih dari $600 per kilowatt jam. Mahal banget. Timnya ngebongkar baterai sampai level sel. Mereka nanya, isi sel ini apa? Kobalt, nikel, aluminium. Terus mereka hitung biaya bahan-bahan itu di pasar logam. Hasilnya jauh lebih murah. Mereka sadar, lagi-lagi, biaya utamanya ada di proses perakitan yang belum optimal. Dengan bangun gigafactory dan merekayasa ulang semuanya, mereka berhasil neken biaya itu secara drastis, yang akhirnya bikin mobil listrik jadi mungkin buat pasar massal. Setelah dengar semua ini, saya jadi mikir ya, luar biasa sih gimana Mas bisa ngelihat peluang yang dilewatin satu industri penuh selama puluhan tahun. Tapi ini juga jadi pertanyaan, kenapa orang lain nggak bisa lihat? Mungkin alat-alat tadi jadi nggak guna kalau pikiran kita sendiri yang nyabotase prosesnya. Apa ini artinya kita harus benerin bug di otak kita dulu sebelum bisa pakai prinsip pertama secara efektif? Anda langsung ke jantung masalahnya, dan ini ngebawa kita ke cara kelima, yang mungkin paling menantang. Sadari dan lawan bias kognitif Anda. Sumber kita ngejelasin kalau bias kognitif itu semacam jalan pintas mental. Pola pikir sistematis yang bantu kita proses informasi dengan cepat, tapi seringnya ngorbanin logika dan akurasi. Oh, jadi otak kita emang secara alami malas dan lebih suka mikir pakai analogi karena lebih gampang. Tepat sekali. Ada dua bias yang relevan banget di sini. Pertama, bias konfirmasi. Ini kecenderungan kita buat secara aktif nyari, menafsirkan, dan nginget informasi yang dukung keyakinan kita yang udah ada. Sambil, secara nggak sadar, ngabain bukti yang berlawanan. Kita jadinya bukan nyari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Dan yang kedua apa? Yang kedua, bias penjangkaran, anchoring bias. Ini kecenderungan kita buat terlalu bergantung sama informasi pertama yang kita terima. Angka 98% biaya non-material roket tadi, itu contoh sempurna. Seluruh industri udah terjangkar sama harga jual roket yang tinggi, jadi mereka nggak pernah kepikiran buat bongkar dari awal. Saya sendiri sering kejebak bias ini loh. Pas ngerjain proyek, angka pertama soal anggaran atau waktu itu kayaknya jadi patokan suci. Padahal seringnya itu cuma tebakan liar. Saya harus secara sadar maksa tim saya, lupain angka tadi sebentar. Apa yang benar-benar dibutuhin buat nyelesain ini? Kita bisa ngelatihnya buat ngambil rute yang lebih susah tapi lebih berguna ini. Gimana caranya biar ini jadi kebiasaan? Ini kayaknya jembatan yang bagus ke cara ke-6. Ciptakan pemicu dan isyarat, triggers and cues. Persis. Ngebangun kebiasaan berpikir yang baru ini harus bertahap dan disengaja. Nggak bisa cuma berharap terjadi gitu aja. Sumber-sumber kita ngasih beberapa ide konkret buat bikin pemicu ini. Salah satunya isyarat lingkungan. Sederhana banget. Tempel post-it di monitor atau di buku catatan dengan pertanyaan pemicu kayak, apa asumsinya di sini? Atau bongkar ke faktanya. Oh, jadi kayak pengingat fisik gitu ya, biar nggak autopilot. Keren-keren, saya suka itu. Betul. Ide lainnya integrasi rutinitas. Kaitin latihan ini sama kebiasaan yang udah ada. Misalnya, setiap kali saya bikin kopi pagi, saya akan ambil satu masalah kecil dari daftar tugas dan coba pakai 5 mengapa. Cuma butuh 5 menit, tapi ini ngelatih otot mental Anda. Dan yang ketiga, yang kuat banget, adalah pemicu kolaborasi. Ajak 1 atau 2 rekan kerja jadi rekan berpikir prinsip pertama. Sepakat aja, di dalam rapat, siapapun boleh nanya dengan sopan, tunggu dulu, kayaknya kita mikir pakai analogi nih. Apa prinsip pertama dari masalah ini?
Ini ngubah dari upaya individu jadi budaya tim. Itu kuat banget sih, bisa ngubah dinamika dari orang yang ngerasa sok pinter jadi sebuah norma tim yang positif. Nah, semua ini kan kedengarannya hebat buat mecahin masalah bisnis atau revolusi industri. Tapi gimana buat kita semua yang nggak lagi ngebangun roket? Ini ngebawa kita ke cara terakhir, nomor 7. Terapkan pada tujuan pribadi Anda. Nah, ini aplikasi yang paling berdampak buat kebanyakan orang. Prinsip pertama dalam konteks pribadi seperti yang dijelasin di sumbernya, itu adalah nilai-nilai inti dan motivasi intrinsik Anda. Apa yang benar-benar penting buat Anda di lubuk hati paling dalam kalau Anda nyingkirin semua ekspektasi dari masyarakat, keluarga, atau teman? Jadi prosesnya sama juga, dekonstruksi tujuan pribadi kita. Tepat. Ambil satu tujuan umum. Misalnya, saya mau dapat promosi jabatan. Terus bongkar pakai pertanyaan mengapa. Mengapa saya mau promosi? Biar dapat uang lebih banyak. Mengapa uang lebih penting sekarang? Supaya bisa beli rumah lebih besar. Mengapa saya butuh rumah lebih besar? Supaya keluarga lebih nyaman dan saya ngerasa berhasil sebagai orang tua. Gali terus. Mungkin nanti Anda nemuin kalau kebenaran fundamental yang Anda cari itu bukan promosi, tapi rasa aman atau validasi sebagai penyedia keluarga yang baik. Ngelola keuangan lebih baik, atau validasi itu bisa datang dari ngabisin waktu lebih kualitas sama keluarga, bukan jam kerja lebih panjang demi promosi. Persis. Setelah Anda nemuin nilai inti atau kebenaran fundamental itu, Anda bisa bangun lagi tujuan dan rencana aksi yang benar-benar sejalan sama nilai itu. Bukan yang didikte sama jalur karir standar atau apa yang tetangga Anda lakuin. Ini cara buat ngerancang hidup yang lebih otentik, yang dibangun dari fondasi Anda sendiri, bukan cetak biru orang lain. Luar biasa. Jadi, kita rekap cepat ya. Kita udah bahas 7 cara praktis. Pertama, kuasai proses inti dekonstruksi-rekonstruksi. Kedua, pakai alat kayak pertanyaan Socrates. Ketiga, terapkan 5 mengapa. Keempat, belajar dari cara Musk nantang industri. Kelima, sadari dan lawan bias kognitif kita. Keenam, bangun kebiasaan pakai pemicu dan isyarat. Dan terakhir, terapkan semua ini ke tujuan pribadi Anda buat ngerancang hidup yang lebih otentik. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda pendengar kami? Kita udah ngebahas banyak cara ya buat ngebongkar masalah eksternal dan tujuan internal sampai ke kebenaran dasarnya. Nah, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa satu keyakinan inti yang Anda pegang tentang karir, hubungan, atau identitas diri Anda, sebuah fakta tentang diri Anda, yang belum pernah Anda pertanyakan secara serius? Wah, itu pertanyaan yang dalam. Contohnya seperti apa tuh? Bisa jadi keyakinan kayak, saya bukan orang yang kreatif, atau saya harus selalu menghindari konflik, atau satu-satunya jalan sukses, itu lewat jalur korporat. Ini fakta-fakta pribadi yang seringnya kita terima aja tanpa dibongkar. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa yang mungkin terjadi kalau hari ini Anda pilih satu keyakinan itu dan coba terapkan salah satu dari 7 cara yang kita bahas ini? Apa yang mungkin Anda temukan di baliknya?